Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Hafdan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya yang ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul data ingin meneliti multiple regresi linear pada dataset student performa. Penelitian ini merupakan bagian dari mata kuliah Sains Komputasi dengan fokus penerapan metode regresi linear untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Prestasi akademik mahasiswa merupakan salah satu tolak ukur utama keberhasilan dalam pendidikan tinggi. Namun, keberhasilan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tapi juga oleh berbagai faktor, baik dalam diri baik dalam diri mahasiswa ataupun dari luar mahasiswa. Contohnya, faktor internal meliputi jam belajar, prestasi sebelumnya. Sedangkan faktor eksternalnya salah satunya adalah tingkat kehadiran, meskipun bisa juga dibilang eksternal, bisa dibilang internal juga ya, karena presentasi kehadiran termasuk dari kita mau masuk apa enggak gitunya. Melalui penelitian ini kami ingin mengetahui sejauh mana jam belajar, nilai sebelumnya, dan kehadiran itu berpengaruh terhadap nilai ujian akhir mahasiswa dengan menggunakan multiple regresi linear. Rumusan masalahnya yaitu berfokus pada 3 variabel independen terhadap nilai ujian mahasiswa, yaitu apakah variabel hard studies, profile scores dan attendance percent itu secara simultan, atau maksudnya apa ya? Ya, apakah memang berpengaruh terhadap nilai ujian, exam score, dan variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap exam score atau nilai ujian. Bagaimana arah dan besaran pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen. Dan untuk tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kerja variabel tersebut dan mengidentifikasi variabel mana yang pengaruhnya paling dominan. Nah, ini kita masuk ke analisis regresi linear ganda atau multiple regresi linear. Kita menggunakan rumus ini ya, teori ini, yaitu pendekatan statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan 2 atau lebih variabel independen. Dan rumus model persamaannya yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3, di mana Y ini adalah nilai ujian, sedangkan X1, X2, dan X3 itu adalah jam belajar, nilai sebelumnya, dan persentase kehadirannya. Dan estimasi koefisien regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil, yaitu ordinasi least square, yang saya cantumkan di laporan saya ya. Dan di sini ada variabel penelitiannya ya. Nah, penelitian ini menguji 4 variabel utama yang diukur dengan skala rasio dari dataset 50 mahasiswa. Jadi yang kita riset itu adalah data dari 50 mahasiswa. N itu sama dengan mahasiswa. Di sini terlihat Y adalah nilai ujian, X1 jam belajar, X2 adalah nilai akademik sebelumnya, X3 adalah persentase kehadiran, di mana setiap variabel didefinisikan secara operasional untuk memastikan hasil analisis secara lebih akurat dan dapat dibandingkan secara statistik. Metodologi pembagi penelitian ini menggunakan pendekatan konteks asosiatif kausal dengan data sekunder yang diperoleh dari file Kaggle
data dan exam score sebanyak 200 sampel mahasiswa kan, tapi yang kita gunakan itu 50 mahasiswa aja, 50 data aja. Analisis ini menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung komponen sigma untuk membentuk persamaan normal. Nah, kan. Jadi menghitungnya itu dari Excel saya pribadi, rata-rata X1, rata-rata X2, dan seterusnya, X1 kali X2 dan seterusnya. Dan menyusun matrik augmented dari persamaan tersebut dan menyelesaikan sistem persamaan menggunakan eliminasi Gauss dan melakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai koefisien B. Dan hasil perhitungan ini akan membentuk model prediksi nilai ujian akhir mahasiswa. Jadi nantinya kita akan melihat ya perhitungan atau prediksi dari penyebab tadi, dari variabel 3 tadi, X3-nya tadi terhadap Y-nya. Hasil dan ini adalah hasilnya, tapi tidak saya cantumkan lengkapnya. Sudah saya cantumkan di laporan. Jadi setelah saya menggunakan metode eliminasi Gauss di Excel, diperoleh nilai berikut, yaitu Y sama dengan 10.000, 1796 tambah X1 14568 tambah X2 0,0690 tambah X3 0,1387, yang artinya apa? Setiap tambahan 1 jam belajar X1 akan menaikkan nilai ujian sebesar 1000,4868 poin, 0,4568 poin. Setiap kenaikan 1 poin nilai sebelumnya yaitu meningkatkan nilai ujian sebesar 0,0690 poin, dan setiap kenaikan 1 kehadiran meningkatkan jumlah nilai ujian sebesar 0,1387 poin. Dengan demikian jam belajar yang memiliki pengaruh paling dominan untuk Y-nya ya, untuk nilai ujiannya. Oke, selanjutnya ini adalah model yang dievaluasi menggunakan beberapa metrik statistik. Yang pertama ini ada koefisien determinisasi atau R2 yang nilainya 0,7430, yang berarti 74,3%. Variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya ada koefisien korelasi ganda sama dengan 0,8620 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel base dan nilai ujian. Dan bawahnya lagi Rothman Square Method yang memiliki nilai 0,4325 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model sebesar 0,43 poin. Bawahnya lagi ada Mean Absolute Percentage Error atau MAPE yang memiliki nilai 7.895%, menandakan rata-rata kesalahan terprediksi yang sangat kecil. Dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi.